Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Putri, Stambuk A241-19090 dari kelas B semester 4. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang aplikasi listrik AC dan DC, di mana untuk memenuhi tugas pada mata kuliah konsep dasar fisika sekolah 2. Nah, sebelum kita ke materi AC dan DC, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan listrik. Jadi, listrik adalah energi yang bisa disalurkan melalui media penghantar berupa kabel yang berisi tembaga atau perak. Arus listrik terjadi karena adanya muatan listrik yang mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama listrik AC atau alternating current. Nah, di mana AC atau alternating current yaitu arus listrik bolak-balik. Arus AC mengalir pada sebuah penghantar yang tegangannya selalu berubah, yaitu positif dan negatif selalu bergantian secara terus-menerus. Nah, pada arus AC ini dikenal istilah frekuensi, yaitu besarnya intensitas gelombang listrik yang terjadi pada suatu waktu tertentu dengan satuan Hertz. Arus AC mempunyai nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusoida. Nah, seperti ini bentuk gelombang pada arus AC. Untuk mengetahui kuat arus dan beda potensial dalam arus AC itu dapat menggunakan amperemeter dan voltmeter. Nah, kelebihan pada arus listrik AC yang pertama yaitu arus listrik AC itu biasanya dipakai untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh, karena arus AC mempunyai kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan arus DC. Nah, yang kedua yaitu listrik disalurkan memakai voltage yang tingginya yang sudah di step up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang tepat buat menyalurkan listrik ke tempat yang jauh. Nah, kelebihan arus AC yang ketiga yaitu arus AC ini mudah didapatkan karena cukup dengan memakai generator. Adapun kekurangan dari arus listrik AC. Arus listrik AC ini tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak bisa dipindahkan untuk keperluan tiba-tiba. Nah, jenis listrik yang kedua yaitu arus listrik DC atau direct current. Di mana arus listrik DC atau direct current ini adalah arus listrik yang selalu mengalir dalam satu arah. Pada arus listrik DC atau dikenal dengan arus searah, itu dikenal istilah polaritas positif dan negatif yang hanya mengalir satu arah, sehingga pada pemasangan amperemeter dan voltmeter pada rangkaian DC harus memperhatikan polaritas ujung rangkaian yang hendak dihubungkan ke kutub-kutub meter. Pemasangan yang benar adalah kutub yang potensialnya rendah atau positif harus dipasangkan dengan kutub positif meter dan begitupun sebaliknya. Nah, seperti ini gelombang yang dihasilkan pada arus listrik DC. Nah, kelebihan pada arus listrik DC yang pertama itu arus listrik DC bisa ditemukan di setiap peralatan elektronik seperti remote dan berbagai jenis lainnya yang bisa disimpan dalam bentuk baterai atau aki. Kelebihan yang kedua yaitu arus listrik DC bisa diisi ulang agar mudah untuk dibawa dan disimpan dalam jangka waktu yang lama. Nah, kekurangan arus listrik DC. Arus listrik DC cuma bisa dipakai dalam daya yang rendah dan tidak bisa dalam daya yang tinggi.
Nah, perbedaan arus listrik AC dan DC. Nah, yang pertama itu arus AC aman untuk mentransfer listrik pada jarak yang cukup panjang dan juga bisa memberikan banyak kekuatan saat transfer arus. Sedangkan arus listrik DC itu tidak bisa mentransfer terlalu jauh karena arus DC ini akan melemah dan kehilangan energi saat jaraknya semakin jauh. Perbedaan yang kedua yaitu arus AC akan berbalik arah saat mengalir dari satu rangkaian, sedangkan arus DC akan tetap mengalir satu arah dengan rangkaiannya. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu besarnya arus listrik AC cukup bervariasi terhadap waktunya, sedangkan besarnya arus listrik DC itu tetap terhadap waktunya. Di sini saya cuman mengambil 3 perbedaan dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang terdapat pada arus listrik AC dan DC. Nah, di sini kita juga dapat mengubah arus AC menjadi DC. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, mari kita simak sama-sama cara mengubah arus AC dengan arus DC. Nah, ini merupakan proses untuk perubahan AC ke DC. Nah, pada arus listrik AC itu bisa diubah menjadi DC. Dengan kita bisa menggunakan penyearah yang disebut dengan rectifier atau dioda penyearah. Tanpa dioda, maka listrik yang keluar dari trafo yang sudah diturunkan voltasenya sampai 1 volt harus tetap disebut dengan listrik AC atau bolak-balik. Nah, untuk merubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC, untuk merubahnya itu kita memerlukan sebuah alat yang bernama inverter. Namun untuk merubah arus listrik DC ke AC masih sangat sulit dilakukan dan tidak sempurna karena arus AC atau bolak-balik yang seharusnya berbentuk sinus tidak bisa ditiru secara sempurna dengan memakai alat inverter ini. Nah, kesimpulan pada materi ini yang pertama itu tentang mengenai arus bolak-balik atau AC. Jadi, arus bolak-balik ini merupakan arus yang tegangan listrik yang besarnya berubah terhadap waktu dan mengalir dalam 2 arah. Arah arus listrik AC tidak bergerak dari kutub positif ke negatif, tapi arusnya bolak-balik. Sumber arus bolak-balik, prinsip kerjanya yaitu terjadi perputaran kumparan dengan kecepatan sudut tertentu yang berada dalam medan magnetik. Nah, contoh yang menggunakan listrik arus bolak-balik, yang pertama itu ada listrik PLN, listrik yang dibangkitkan oleh generator, serta beberapa alat rumah tangga seperti setrika, TV, kipas angin, dan lampu. Nah, untuk arus searah atau DC, di mana arus listrik searah adalah arus yang mengalir satu arah, di mana aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Untuk contoh peralatan yang menggunakan arus DC itu seperti laptop, komputer, panel surya, dan handphone. Nah, ini merupakan arah dari arus listrik DC. Arus listrik DC tidak bisa melakukan perjalanan yang relatif jauh karena akan melemah dan kehilangan energi ketika jaraknya semakin jauh. Nah, baik, sekian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang aplikasi listrik arus AC dan DC. Apabila di dalam penjelasan tadi terdapat kekurangan, saya pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.